Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional, dan profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok yang disebut profesi. Artinya, pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Profesional dapat diartikan sebagai pandangan untuk selalu berpikir, berpendirian, bersikap dan bekerja sungguh-sungguh, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi, dan penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaannya. Bagaimanakah Islam memandang profesionalitas? Ajaran Islam sebagai agama universal sangat kaya akan pesan-pesan yang mendidik bagi Muslim untuk menjadi umat terbaik, menjadi khalifah yang mengatur dengan baik bumi dan seisinya. Pesan-pesan sangat mendorong kepada setiap Muslim untuk berbuat dan bekerja secara profesional, yakni bekerja dengan benar, optimal, jujur, disiplin, dan tekun. Akhlak Islam yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW memiliki sifat-sifat yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan profesionalisme sebagai berikut. Yang pertama, ada sifat kejujuran atau sidik. Hampir semua bentuk usaha yang dikerjakan bersama menjadi hancur karena hilangnya kejujuran. Oleh karena itu, kejujuran menjadi sifat wajib bagi Rasulullah SAW. Dan sifat ini pula yang selalu diajarkan oleh Islam melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, sifat tanggung jawab atau amanah. Sikap bertanggung jawab juga merupakan sifat akhlak yang sangat diperlukan untuk membangun profesionalisme. Suatu perusahaan atau organisasi atau lembaga apapun pasti hancur bila orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak amanah. Yang ketiga, sikap komunikatif atau tabligh. Dengan sifat komunikatif, seorang penanggung jawab suatu pekerjaan akan dapat menjalin kerjasama dengan orang lain lebih lancar. Yang keempat, sifat cerdas atau patonah. Dengan kecerdasannya, seorang profesional akan dapat melihat peluang dan menangkap peluang dengan cepat dan tepat. Pekerjaan harus dilakukan berdasarkan keahlian, seperti sabda Nabi. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, pekerjaan haruslah berdasarkan kesadaran dan pengetahuan yang memadai, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Yang kelima, bersikap positif dan berpikir positif atau husnuzon. Berpikir positif akan mendorong setiap orang melaksanakan tugas-tugasnya lebih baik. Hal ini disebabkan dengan bersikap dan berpikir positif mendorong seseorang untuk berpikir jernih dalam menghadapi setiap masalah. Husnuzon tersebut tidak saja ditujukan kepada sesama kawan dalam bekerja, tetapi yang paling utama adalah bersikap dan berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ia berhasil dalam usahanya, tidak menjadi sombong dan lupa diri, dan apabila gagal, tidak mudah putus asa dan menyalahkan orang lain. Sukses dan gagal merupakan pelajaran yang harus diambil untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, dengan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin waktu dan menepati janji. Begitu pentingnya disiplin waktu. Al-Quran menegaskan makna waktu bagi kehidupan manusia. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yang dimaksud janji-janji adalah janji sesama manusia. Bertindak efektif dan efisien. Bertindak efektif artinya merencanakan, mengerjakan, dan mengevaluasi sebuah kegiatan dengan tepat sasaran. Sedangkan efisien adalah penggunaan fasilitas kerja dengan cukup, tidak boros, dan memenuhi sasaran. Juga melakukan sesuatu yang memang diperlukan dan berguna. Islam sangat menganjurkan sikap efektif dan efisien.
memberikan upah secara tepat dan cepat. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan, berikan upah sesuai kadarnya, akan mendorong seseorang pekerja atau pegawai dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara tepat pula. Sementara apabila upah ditunda, seorang pegawai akan bermalas-malas karena dia harus memikirkan beban kebutuhannya dan merasa karya-karyanya tidak dihargai secara memadai.